Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan menjawab dua buah pertanyaan, di mana yang pertama, apa maksud dari tulisan Umar Faruk yang sering saya lihat biasanya ditulis dan ditaruh di atas pintu rumah-rumah orang. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memerangi nafsu? Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa biasanya di pintu-pintu rumah itu ada tulisan Umar Faruk, ditulisi Umar Faruk? Itu maksudnya bagaimana dan intinya apa? Sesuai riwayat perjalanan sahabat Umar radhiyallahu anhu, itu memang suatu ketika diceritakan bahwasannya iblis itu sama bayang-bayangnya sahabat Umar itu takut, sehingga rumah-rumah itu dikasih tulisan Umar Faruk, mungkin supaya rumahnya tidak dimasuki oleh iblis. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan hakikat masalah tersebut? Kita renungkan dulu secara logika. Iblis ketika disuruh sujud sama Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis menolak. Iblis tidak takut sama Allah, apalagi sama bayang-bayangnya sahabat Umar. Ini secara logika saja. Kalau iblis tidak takut sama Allah, terus apa alasan iblis takut sama bayang-bayang sahabat Umar? Nah, ini yang perlu saya luruskan, bahwasanya sebetulnya yang ditakuti iblis itu adalah ketakwaan dari sahabat Umar ini. Kekuatan iman sahabat Umar kepada Allah
ketakwaan sahabat Umar yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis kesulitan untuk menggoda sahabat Umar. Saya kira ini yang pas untuk memahami tentang bayang-bayang sahabat Umar itu tadi. Jadi bukan bayang-bayang Sayyidina Umar yang ditakuti oleh iblis, akan tetapi kekuatan iman, ketakwaan sahabat Umar inilah yang membuat iblis tidak mampu untuk menggoda sahabat Umar. Ketakwaan dan keimanan ini tidak terlepas dari hati yang bersih, yang tidak bertendensi kepada selain Allah. Setiap detik dan saat hati selalu mengingat Allah. Jadi tidak ada kesempatan untuk iblis menggoda hati seseorang itu apabila setiap detik dan setiap saat hati itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jawabannya tentang bayang-bayang sahabat Umar, tentang tulisan sahabat Umar. Seharusnya seyogyanya kita meniru bagaimana cara memiliki ketakwaan seperti sahabat Umar, bukan tulisan sahabat Umarnya yang ditulis di atas pintu. Ketakwaannya lah, keimanan sahabat Umar kepada Allah lah yang harus kita teladani, yang harus kita tiru. Saya kira sudah bisa difahami, wahai saudaraku. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara memerangi nafsu? Cara memerangi nafsu, kita harus lebih tahu dulu dan mengenal siapa nafsu itu dan bagaimana karakternya dan wujud nafsu daripada nafsu itu tadi. Sekarang dari bahasa nafsun, itu bahasa Arab. Kalau dialih bahasakan Indonesia, itu diri ini. Nah, lek cara Jawane iku nafsu iku ya awake dhewe iki. Nah, bagaimana maksudnya nafsu itu kok diri? Begini, ketika hati kita, kesadaran hati kita, kita yang hidup ini, kita yang melakukan sholat, kita yang beraktivitas, maka ini yang disebut dengan nafsu. Nah, justru sebaliknya, jika hati ini sudah merasa mati, jasad ini sudah merasa mati dan menyadari bahwasanya yang hidup ini adalah Allah, setiap geraknya tangan, langkahnya kaki, setiap aktivitas yang dilakukan oleh jasad, kesadaran hati ini adalah Allah yang melakukan. Ketika kita melakukan sholat, hati kita ini adalah Allah yang menggerakkan jasad ini untuk sholat. Ketika kita bersedekah, hati ini menyadari bahwasanya ini adalah hidup Allah yang bersedekah kepada zatnya sendiri. Nah, ketika kesadaran hati ini Allah, maka ini dari Allah.
Ketika kesadaran ini, diri kita yang melakukan sholat, bukan Allah yang menggerakkan, tapi kita merasa diri kita lah yang bisa berbuat, melakukan sholat, bersedekah, maka ini yang dinamakan nafsu. Sekiranya sudah difahami saudaraku, ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab apa keganjilan yang selama ini panjenengan belum paham. Jadi yang pertama tadi, bukan tulisan sahabat Umar itu yang ditakuti iblis, tapi ketakwaan hati sahabat Umar kepada Allah, kekuatan iman sahabat Umar kepada Allah, karena hatinya setiap detik dan setiap saat mengingat Allah, sehingga iblis kesulitan untuk menggoda hati sahabat Umar. Untuk yang kedua, bagaimana cara memerangi nafsu? Kita harus tahu dulu nafsu itu yang mana? Diri kita ini. Ketika diri kita ini merasa bisa sholat, merasa bisa bersedekah, merasa bisa menghidupi anak istri, merasa bisa membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya, maka ini yang dimaksud dengan nafsu. Apabila pergerakan jasad ini kita sadari ini adalah Allah yang menggerakkan jasad ini untuk bersedekah, untuk membangun masjid, untuk menafkahi anak istri, untuk memberikan sedekah, ini semua adalah pergerakan Allah, maka ini hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya bisa difahami saudaraku, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.